Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pertemuan sekarang kita akan bahas tentang bentuk distribusi frekuensi. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tentang ukuran pemusatan ya, dan juga ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan itu di pertemuan 2, ukuran penyebaran di pertemuan 4. Nah, dari dua ukuran tadi sebetulnya ini fungsinya bisa untuk melihat bentuk distribusi frekuensi kita gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita udah punya data suatu distribusi ya, terus kita buat tabel distribusi frekuensi, terus dari tabel itu kita ingin sajikan dalam bentuk diagram ya. Nah, itu namanya histogram kan. Nah, dari histogram itu kita bisa tahu nih sebetulnya distribusi kita itu simetris atau enggak gitu ya. Nah, untuk yang simetris mungkin udah pernah dipelajari juga kan sebelumnya kan, ketika memang nilai rata-ratanya sama dengan median, sama dengan modusnya gitu. Tapi bisa jadi kan ketiga ukuran gitu nilainya beda-beda gitu ya. Makanya di sini ada istilah tidak simetris juga atau tidak simetris itu menceng ya. Jadi bisa simetris, bisa menceng. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang ukuran kemencengan itu sendiri. Tapi dalam suatu distribusi juga kita bisa hitung tentang ukuran keruncingannya. Kita periksa gitu ya, kita periksa ukuran keruncingannya atau kurtosisnya. Nah, untuk kurtosis karena di sini keruncingan, jadi nanti kaitannya dengan tinggi rendahnya distribusi frekuensi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang bentuk distribusi frekuensinya ya. Nah, untuk bentuk distribusi frekuensi, bentuknya nanti macam-macam juga. Ada yang kayak ini sebelah kiri bentuk lonceng. Ini mah kalau lonceng saya udah sering sampaikan ini adalah normal gitu ya untuk distribusinya. Dan ini namanya simetris. Nah, ada ruas garis putus-putus di tengah ini untuk menandakan dia simetri gitu kan, simetris ke kanan ataupun kiri. Jadi dia kalau dilipat tuh setangkup kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat lagi nih dari frekuensi-frekuensi setiap kelas intervalnya cenderung sama antara kiri dan kanan, ini artinya nilai rata-rata sama dengan median dan sama dengan modus kayak gitu ya. Ini benar-benar sempurna sama. Jadi kalau misalkan sekarang kita cari koefisien korelasinya, koefisien kemiringannya atau kemencengan, karena nilai rata-rata dan mediannya sama, kemudian rata-rata dengan modusnya sama, ini artinya mestinya 0 gitu ya, karena kalau selisih ya karena duanya, ketiganya bahkan ya nilainya sama, pasti kalau diselisihkan ya 0 kayak gitu ya. Ini simetris ya bentuk lonceng. Terus bisa juga bentuknya kayak L kayak gini. Atau bisa juga kayak J. Nih kalau L kan ada ekornya panjang ke kanan ya. Nah kayak gini ya ekornya. Makin bawah tuh makin kecil gitu kan panjang. Tapi memang nggak menyentuh sumbu X ya. Tapi di situ makin mendekati gitu. Terus kalau yang J dia ekornya ke kiri ya. Ke kiri. Ini juga sama mendekati ke sana sumbu X gitu ya. Nah, dua hal ini L dengan J, karena dia nggak simetris ya, berarti dia menceng kayak gitu ya. Jadi L sama J itu menceng. Terus ada juga bentuknya yang U, tapi kita akan bahas yang tiga bentuk ini ya, lonceng, bentuk L dan bentuk J. Nah, kita akan cari tahu kira-kira bentuk L ini menceng apa namanya gitu kan, bentuk J juga menceng apa gitu ya. Nah, oke, itu untuk bentuk distribusinya. Kita lanjut ke ukuran kemencengan. Nah, ukuran kemencengan kita sebut KK ya. Nah, KK itu koefisien kemencengan sebetulnya. Jadi di sini kalau kita udah punya distribusi data gitu kan, terus kita hitung nilai rata-rata, kita hitung simpangan bakunya juga. Nah, dari rata-rata simpangan baku sebetulnya ngasih informasi ke kita terkait gambaran dari data tersebut, baik itu terkait tadi ya untuk yang sebetulnya ini menceng atau enggak, simetris atau enggak kayak gitu nantinya ya. Nah, bisa jadi di sini dari sekumpulan data yang kita punya, dia punya rata-rata yang sama, simpangan bakunya juga sama kayak gitu ya. Nah, di sini bisa jadi bentuknya beda ya untuk bentuk distribusinya. Nah, untuk
membedakan bentuk-bentuk situ, kita harus hitung pakai ukuran kemencengan gitu ya. Jadi nanti kemencengan tuh tingkat ketidaksimetrisan, tapi ketika kita cek ukuran kemencengannya ternyata 0 gitu kan, nah udah berarti dia simetris. Kalau tidak selain 0 ya, misalkan kalau selain 0, itu berarti tidak simetris gitu aja. Terus nanti untuk yang simetris ini bisa ditentukan dari selisih antara rata-rata dan median, atau misalkan kita cari juga selisih antara rata-rata dengan modus. Ada dua sebetulnya, kalian bisa pakai menselisihkan rata-rata median atau rata-rata modus gitu ya. Tapi pertimbangannya di sini nilai modus itu bisa jadi dalam suatu distribusi nggak ada sama sekali, atau bisa jadi juga lebih dari satu, yang istilahnya bimodal, multimodal itu ya. Nah, jadi di sini muncul juga untuk yang selisih antara rata-rata dan median. Nah, nantinya yang simetris sempurna tuh kayak gimana? Tadi mungkin udah saya bahas juga dan kalian juga bisa memaknai ya. Jadi kalau yang sempurna itu ketika dia punya nilai rata-rata, median, dan modusnya itu sama gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang nilai rata-rata, modus, dan mediannya nggak sama, ya berarti itu menceng. Nah, mencengnya ada dua macam, yang tadi ya, bentuk L atau bentuk J, kayak gitu ya. Nah, kita akan cari tahu nih, itu menceng apa sih kalau bentuk L, terus kalau bentuk J itu menceng apa ya. Nah, di sini untuk yang simetris dulu. Jadi simetris ini X bar sama dengan median sama dengan modus. Jadi kalau selisih antara rata-rata dan median, rata-rata dengan modus, karena sama pasti 0 gitu kan di sini kalau simetris. Nah, kalau untuk yang menceng kayak tadi nih, ini bentuk yang kedua ini bentuknya L gitu. L itu ekornya panjang ke kanan gitu. Makanya kalau misalkan sekarang ekor-ekornya ke sebelah kanan, panjang ke sebelah kanan, namanya menceng kanan. Ya, namanya menceng kanan gitu. Ini diperoleh ketika apa sih kalau menceng kanan? Ketika modusnya kurang dari median dan mediannya kurang dari rata-rata. Jadi modusnya berada di paling kiri ya, baru nilai median, baru nilai rata-rata. Ini artinya nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai median dan nilai modusnya. Itu menceng kanan. Atau misalnya ini sebut lagi karena di sini rata-ratanya lebih besar daripada kedua nilai lainnya, ini artinya menceng positif gitu ya. Gitu. Terus yang kedua nih, J, bentuknya J. Ini J di ekor-ekornya panjangnya ke kiri kan gitu. Ini diperoleh saat kapan? Saat nilai rata-ratanya kurang dari median, kurang dari modus gitu ya. Jadi yang paling gede nilai apa di sini? Nilai modusnya. Jadi nilai modus di mana posisinya ini kan sesuai dengan urutan aja. Di sini modus, tengah median, udah pasti tengah itu median. Ini adalah nilai rata-rata gitu ya. Jadi dia menceng ke kiri. Nah, kalau misalkan penyebutan lainnya apa? Karena di sini rata-ratanya kurang dari median ataupun kurang dari modus, ini artinya menceng negatif gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa nih, periksalah. Jadi suatu distribusi gimana nih, menceng ataukah simetris kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa pakai koefisien kemencengan Pearson yang pertama, Kakak ya. Ini yang digunakan apa? Yang digunakan adalah kita mencari selisih antara rata-rata dan modus. Nah, dibagi S ya untuk tadi satuan bakunya tuh kan S kan, karena ini kan dari suatu kurva ya, gitu. Terus kemudian yang harus kita lakukan di sini apa? Cari dulu rata-ratanya, cari dulu modusnya, cari dulu simpangan bakunya, baru nanti dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi kalau misalkan sekarang dia simetris, simetris itu diperoleh saat kapan? Saat nilai rata-rata sama dengan nilai modusnya. Dengan kata lain, kita akan dapat di sini kakaknya adalah 0 ya. 0. Jadi nilai kakak 0 kalau rata-rata sama dengan modusnya. Jadi kalau di sini 0 dibagi berapapun ya hasilnya 0 juga ya gitu. Berarti dia simetris, beneran simetris. Nah, bisa jadi dia menceng kanan atau menceng positif. Kalau apa? Kalau positif, ya kalau positif mah berarti rata-ratanya yang lebih besar dari modus, gitu aja, rata-ratanya lebih besar dari modus. Jadi kalau rata-rata lebih besar dari modus, kakaknya juga lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 itu positif kan, gitu kan, baru dibagi S ya. Kemudian bisa juga di sini menceng negatif atau menceng kiri ketika apa? Ketika nilai rata-ratanya kurang dari
modus. Artinya modus yang lebih gede daripada nilai rata-ratanya kan jadinya negatif ya, jadi menceng negatif atau menceng kiri. Jadi kalau misalkan kita cari nanti kakaknya ini pasti kurang dari 0 atau negatif. Jadi 3 ukuran itu aja ya, kalau kakaknya sama dengan 0 simetris, lebih dari 0 ini menceng positif atau menceng kanan. Ini kalau rata-ratanya lebih besar dia modus kan. Terus kakaknya juga bisa jadi kurang dari 0. Itu kalau misalkan modusnya kurang dari rata-rata. Ini menceng kiri atau menceng negatif gitu ya. Terus nanti distribusi yang menceng kanan terbentuk jika kemencengannya positif dan ekor kurva halusnya di sebelah kanan itu lebih panjang daripada yang kiri gitu ya. Jadi kita bilang distribusi berat ke kiri tadi yang L gitu. Sebaliknya kalau distribusi menceng kiri ini terbentuk jika kemencengannya negatif dan ekor kurva halusnya di sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah kanan atau distribusi beratnya ke kanan. Jadi yang J tadi ya gitu. Itu untuk yang rumus yang pertama. Kita pakai modus. Terus kalau pakai median gimana? Nah, sekarang kita bahas pakai median. Nah, dari suatu distribusi, tadi udah saya sampaikan, bisa jadi kan, nggak ada modusnya sama sekali. Kalau nggak ada modus, mau dimasukin ke rumus yang tadi gimana caranya, gitu kan. Atau bisa jadi modusnya lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, kita bingung, yang mana yang harusnya dipakai ya. Ketika dipakai salah satunya, kemudian dipakai dihitung dua-duanya, itu artinya kan ada bentuknya jadinya untuk koefisien kemencengannya jadi ada 2 gitu kan. Bisa jadi yang satunya negatif, yang satunya positif, kita bingung juga gitu. Dan juga karena memang modus yang data tersusun ini bisa berubah ya modusnya ya gitu ya. Jadinya di sini selain kita pakai modus, kita bisa pakai median gitu. Nah, ketika pakai modus tadi, ya udah rata-rata sama modus sebetulnya kan kita nggak lihat pengaruh dari mediannya kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang kita akan pakai median nih. Tapi kalau pakai median, ya ini ada pengaruhnya sebetulnya ya untuk penggunaan modusnya itu sendiri karena memang ada hubungan antara rata-rata median dan modus. Nah, di sini nanti akan kita ubah rumusnya tadi, kakak tadi dengan menggunakan median. Ini namanya rumusnya koefisien Pearson kedua. Kalau tadi kan pertama ya. Kita akan substitusikan nih di modus. Sama dengan 3 median dikurangi 2 rata-rata. Jadi modus itu sama dengan 3 median dikurangi 2 rata-rata ya. Nah, jadi masuk tadi rumus yang pertama itu kakak sama dengan X bar dikurangi modus dibagi S. Nah, modusnya diganti sama ini ya, 3 median dikurangi 2 rata-rata dibagi S. Dapat, nanti sederhanakan aja. Jadi kakak yang kedua, kakak rumus Pearson yang kedua jadinya 3 kali rata-rata dikurangi median. 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi dengan simpangan baku. Jadi kalau tadi kan X bar dikurangi modus dibagi simpangan baku, kalau di sini jadinya X bar dikurangi median, tapi kali 3 dulu ya, dibagi dengan simpangan baku. Itu juga bisa kalian gunakan. Mungkin nanti dipraktekkan aja sendiri ya, kalian punya suatu data, bisa ngarang atau bisa yang udah ada, cari rata-rata, median, dan modusnya, cari juga simpangan bakunya nih, cari koefisien kemencengannya tuh kayak gimana ya gitu. Nah, untuk kemencengan lain ukurannya bisa juga berdasarkan kuartil. Kalau berdasarkan kuartil ini namanya koefisien kemencengan kuartil. Yang harus kalian cari apa? Cari K1, cari K2, cari K3 gitu ya. Nanti rumusnya gimana? Rumusnya pakai yang ini yang kanan ini ya. Yang kanan atas ini. Asalnya dari sini sih, cuman kan disederhanakan lagi, jadi KK sama dengan K3 dikurangi 2K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurangi K1, itu kalau yang kuartil. Terus kita juga bisa pakai persentil. Kalau pakai persentil ini artinya koefisien kemencengan persentil. Yang kalian cari adalah P10, P50, dan P90. Nah, udah dapat, nah cari aja kakak sama dengan P90 dikurangi 2P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurangi P10 gitu ya. Nanti dicari seperti ini bisa. Nah, kita masuk ke ukuran keruncingan ya. Itu untuk ukuran kemencengan. Jadi kalau ukuran kemencengan tadi sampai kita tahu nih dia menceng kiri, menceng kanan atau menceng positif, menceng negatif gitu ya. Nanti bentuknya kayak tadi ya, kurvanya kalian harus bisa bedakan gitu. Sehingga nanti kalau misalkan disuruh gambar ya udah kalian gambarkan terus di situ. Nah, ini saya balik lagi ya.
kalaupun dia simetris nanti bentuknya kayak gini. Terus di sini rata-rata sama dengan median, sama dengan modus, sama dengan berapa gitu ya. Karena sama kan nilainya. Tapi kalau misalkan untuk yang tadi, yang menceng kanan nih, modus, ini modus tuh di sini ya. Modus, kemudian di tengahnya median, di sebelah paling kanannya adalah rata-rata. Nah, baru di bawahnya dikasih berapa sih angka-angkanya, misalkan modus 65 kurang dari 67 kurang dari 69, misalkan kayak gitu ya, menceng kanan. Nah, untuk yang menceng kiri, ini juga sama, rata-ratanya mana? Rata-ratanya di kiri, di sini ya. Kemudian ini median, ini modus. Nah, di sini nanti kalian tuliskan juga rata-ratanya berapa di sini. Misalkan 65, 67, 69 kayak gitu-gitu. Jadi bisa digambarkan. Nah, ini untuk yang pertama yang ukuran kemencengannya. Tapi nanti kalau misalkan kalian udah punya ukuran keruncingannya juga, nanti kalian sesuaikan aja. Ini kalau ini kan normal semuanya bentuknya, nanti ada yang tinggi juga, ada yang rendah juga gitu. Kita masuk dulu ke ukuran keruncingan. Nah, ukuran keruncingan ini Kak ya, ukuran keruncingan. Nah, ini definisinya untuk keruncingan itu adalah tingkat menggunungnya suatu distribusi. Artinya kan tinggi rendah kayak gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan distribusi normal. Nah, distribusi yang puncaknya tinggi kayak yang paling kiri ini, ekornya relatif panjang disebut leptokurtis. Tapi yang agak mendatar, ekornya relatif pendek, yang tengah ya, ini platykurtis landai gitu ya. Dia enggak rendah justru ya. Kemudian ada yang distribusinya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu juga mendatar. Ini namanya distribusinya normal atau kita sebut sebagai mesokurtis gitu ya. Nah, 3 ukuran ini aja. Cuma nanti koefisien pembandingnya tuh beda ya gitu. Nah, kemudian nanti dari suatu distribusi kan bisa jadi ya kita udah punya 2 distribusi nih, andaikan 2 distribusi itu sama, beneran sama, dan dia di situ posisinya saling beririsan. Nah, itu kita bisa bilang itu rata-ratanya sama, simpangan bakunya juga sama. Tapi kalau misalkan sekarang dari 2 distribusi yang tingginya sama, nah, tingginya sama tuh artinya simpangan bakunya sama. Tapi dia geser yang satu gitu kan, yang satunya di sebelah kanannya, yang satu lagi tadi yang pertama ya. Ini berarti rata-ratanya yang beda, tapi simpangan bakunya sama. Nah, bisa juga tetap di tempatnya di situ, tadi yang berhimpit tadi, tapi yang satunya lebih tinggi kayak gitu daripada yang lain. Ini artinya rata-ratanya sama, tapi simpangan bakunya beda gitu. Nah, kalau sekarang geser, terus dia lebih tinggi juga. Ini udah pasti rata-ratanya beda, simpangan baku juga beda ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita periksa keruncingan gitu kan dari suatu distribusi yang kita punya, keruncingannya kayak gimana. Ini yang harus kalian cari adalah kalian harus cari nilai kuartil 1, kuartil 3, persentil 10 dan persentil 90 ya. Nah, nanti kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah setengah kali K3 dikurangi K1 dibagi P90 dikurangi P10. Ini aja rumusnya ya. Nanti kalau udah dapat nih K-nya berapa gitu kan, bandingkan dengan 0,263. Nah, K sama dengan 0,263 ini artinya distribusi normal atau mesokurtis ya. Gitu. Ini kenapa sih dibandingkannya dengan 0,263? Ini 263 itu diperoleh ketika kita tuh mencari nih dari sini ya, setengah K3 dikurangi K1 dibagi P9 dikurangi P10. Ini kalau simetris, benar-benar nilai rata-rata, median, dan modusnya sama sebetulnya. Ini akan menghasilkan nilai 0,263 gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang platykurtis itu yang tadi yang rendah itu ya. Ini di saat K-nya kurang dari 0,263 dan untuk yang lebih dari 0,263 ini namanya leptokurtis yang tinggi tadi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi. Jadi rumusnya cuma itu aja ya. Jadi kalian nggak terlalu banyak sebetulnya yang harus dihafal sih sebetulnya ya. Jadi tinggal diterapkan apa yang udah kemarin dipelajari aja ya untuk di ukuran pemusatan dan juga ukuran letak, juga ukuran penyebaran. Nah, tinggal dimasukin rumusnya di sini. Ini aplikasinya saya langsung di ini aja ya, data ini. Ada tabel distribusi frekuensi, nilai UAS
statistika untuk 100 orang. Nah, ini ya. Terus di sini harus diperiksa katanya. Periksa dan jelaskan apakah distribusinya menceng negatif, simetris, dan menceng positif. Terus yang keduanya disuruh periksa juga apakah distribusinya leptokurtis, mesokurtis, atau platykurtis kayak gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk yang pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya berapa, kemudian nilai simpangan bakunya berapa, nilai mediannya berapa. Walaupun di sini hanya modusnya cuma ada satu deh ya gitu ya. Nah, nggak apa-apa lah kita pakai yang median aja ya, pakai yang median, rumus yang Pearson yang kedua aja. Jadi kita cari mediannya di situ. Kemudian nanti kita lihat berapa sih skornya, atau berapa sih koefisien, bukan skor ya, koefisien kemencengannya berapa. Sehingga nanti kita bisa bandingkan dengan 0 tadi ya. Kemudian yang kedua, ini leptokurtis, mesokurtis, atau platykurtis. Berarti kalian nanti harus cari K1, K3, P10 sama P90. Masukin rumus yang tadi. Kalau misalkan di situ sama dengan 0,263 berarti itu mesokurtis ya. Kalau misalkan kurang ataupun lebih berarti dia bukan distribusi normal ya, bisa platykurtis ataupun leptokurtis. Oke, kita lanjut. Sekarang nih udah dapat tadi sampai sini kan, sampai frekuensi. Kita harus cari dulu rata-rata dan juga median dan juga simpangan bakunya. Jadi kita kasih tambahan beberapa kolom untuk mencarinya. Yang pertama kita tambahkan titik tengahnya. Dari sini ya, limit atas ditambah limit bawah bagi 2. Kemudian yang selanjutnya tinggal ditambah aja dengan panjang kelasnya. Kemudian dari titik tengah dikalikan frekuensinya dapat. Nah, sigma XI kali FI ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata. Jadi nanti rata-rata X bar sama dengan sigma XI FI dibagi dengan sigma F gitu ya. Jadi dapat di sini 75,25. Kemudian kita cari simpangan baku pakai metode yang biasa aja ya. Jadi kita kurangi nilai titik tengahnya dengan X barnya. Ini udah ada di sini, kurangi dengan X bar. Nih 75,25. Nih udah dapat. Nah, karena kita sekarang baru skor simpangannya aja, ini pasti jumlahnya 0 kan, makanya kita dikuadratkan, dapat. Tapi nggak bisa langsung jumlahkan, kenapa? Frekuensinya beda-beda, nggak cuma satu. Jadi di sini dikalikan frekuensinya dulu, dapat nih di sini ya, 4961,76 dibagi 100 aja 49,61, tapi itu masih sampai ke varians ya, belum nyampe ke simpangan baku. Akhirnya diakarkan, kita dapat nih S-nya 7,04. Nah, kemudian karena kita selanjutnya nyari median, cari kelas median di mana ya? Karena di sini ada N-nya 100, berarti setengah N 50. Cari aja di sini 7, 12 masih belum 50, 22 masih belum 50. Nah, berarti di sini kelas interval yang keempat ya. Di sini limit bawahnya atau 75, berarti batas bawahnya 74,5 karena dikurangi 0,25. Dan kita juga perlu frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Jadi kita jumlahkan 7 tambah 12 tambah 22 itu 41. Kemudian frekuensi kelas mediannya juga. Nah, baru nyari mediannya. Mediannya mungkin kalian juga masih ingat kemarin median sama dengan batas bawah kelas interval median ya, ditambah P dikali setengah N dikurangi frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi di kelas median itu sendiri. Dapat 75,75 gitu. Nah, setelah ini masukin ke rumus saja. Nah, pakai rumus yang median karena kita udah nyarinya median kan. Jadi 3 kali X bar dikurangi median dibagi S. Jadi 3 kali 75,25 dikurangi 75,75 dibagi 7,04 dapat 0,21, tapi negatif. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya kurang dari nilai mediannya. Ini artinya dia menceng negatif gitu ya. Jadi karena kakaknya kurang dari 0, kakak sama dengan 0, negatif 0,21 kurang dari 0, ini makanya distribusinya menceng negatif gitu ya. Oke. Nah, kalau menceng negatif tadi yang mana nih? Kalian harus gambarkan sebetulnya di sini gambarnya gimana kayak gitu ya. Nah, lihat lagi di sini kalau menceng negatif kayak gimana. Nah, negatif, menceng negatif. Kalau apa? Karena tadi negatif berarti rata-ratanya mesti kurang dari median dan kurang dari modusnya. Berarti kalian harus gambarkan kayak gini ya. Gini ya, kalian gambarkan kayak gini. Terus nanti bilang rata-rata kurang dari median, kurang dari modus nih. Rata-ratanya berapa tadi tuliskan, mediannya berapa gitu. Karena pakainya median, modusnya nggak dicari ya. Tapi kalau modusnya kalian cari juga, ini bisa
tuliskan semuanya di sini ya. Ini untuk matching negatif atau yang kiri gitu ya. Kalian harus gambarkan itu. Jadi bukan hanya dicari tapi digambarkan juga. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua nih, periksa untuk runcingan. Apakah leptokurtis, mesokurtis, atau platykurtis. Nah, kalian cari K1, K3, P10, P90. Nah, cari nih K1 di kelas interval berapa, K3 juga kelas interval keberapa, P10, P90. Kalau K1 kan 1/4N ya, jadi 1/4 kali 100 tuh yang 25, kemudian di sini 3/4N, 75, ini P10 1/10N 10 ya, kemudian ini P90 1/90N, itu 90 ya gitu. Nah, nanti di kelas interval keberapa, kalian juga di situ tuliskan batas bawahnya berapa, dikurangi 0,5, kalau P mah sama semua ya. Kemudian frekuensi kelas sebelumnya tuh berapa jumlahnya, dan frekuensi kelas itu berapa, kayak gitu. Jadi kalian nanti bisa temukan K1, K3, P10 sama P90. Rumusnya masih ingat kan? Tadi sama aja dengan median ya. Jadi untuk K1 itu batas bawah kelas kuartil 1 ditambah P dikali 1/4N gitu ya, dikurangi frekuensi kelas-kelas sebelum kelas interval itu dibagi dengan frekuensi kelas kuartil yang satu ini ya, dan seterusnya untuk yang 90. Udah dapat semuanya nih, tinggal masukin aja rumus. Jadi K sama dengan setengah K3 dikurangi K3 dikurangi K1 dibagi P90 kurangi P10. Jadi masukin aja di sini. Nah, dapat 0,21 gitu ya. Nah, udah dapat 0,21, kita tinggal bandingkan dengan 0,263 tadi. Jadi karena K-nya 0,21 kurang dari 0,263, maka distribusinya karena kurang dari platykurtis, kayak gitu ya. Cuman kayak gitu aja, terus kalian harus gambar juga. Nah, kalau untuk platykurtis kan jadi nggak terlalu tinggi ya. Tadi kalian udah gambar nih untuk yang mencek negatifnya, tapi sekarang ternyata harus platykurtis, artinya si gambar tadi jangan terlalu tinggi, dipendekin lagi sama kalian ya, dipendekin lagi gitu. Jadi di sini kondisinya jadi macam-macam, nanti ada yang dia simetris tapi leptokurtis, simetris tapi mesokurtis, yang macam-macam lah kayak gitu. Jadi kalian harus bisa gambarkan di situ. Oke, itu aja mungkin untuk materi bentuk distribusi frekuensi. Nanti kalian silahkan dipelajari lagi. Ada tugas yang udah saya simpan di spot, silahkan dikerjakan. Itu dikumpulkan minggu depan ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.